Hari ini saya yang bawain topiknya. Ya, kalau saya yang bawain topiknya, saya bawain yang simple-simple aja. Awalnya itu sempat kepikiran mau bawain tentang topik ini tentang kecukupan. Tapi karena kecukupan sudah dibahas minggu ini, saya tidak bahas. Eh, Kenapa saya bawain topik ini? Karena inilah yang menjadi pergumulan saya juga bahwa masih ada kemampuan yang perlu saya latih. Judul hari ini adalah hadapi masalah dengan kemampuan yang dilatih dan andalkan Tuhan. Ya, tolong pelukas. Eh, Dulu teman SMA saya itu pernah bertanya ya, kalau misalnya nanti kita kerja nih, udah beres dari kuliah, udah beres dari SMA, dari kuliah, kita mau kerja di yang kayak gimana nih? Ini yang tanya itu adalah eh, teman baik saya ya, dan saya jarang sekali punya teman baik. Apakah mau multitasking atau mau fokus di bidang tertentu? Nah, pada zaman itu kan masih ini ya, komputer ya. Komputer itu kalau misalkan bisa buka banyak aplikasi dalam satu waktu kelihatan keren ya. Bisa buka Microsoft Word, bisa buka Excel, bisa buka musik, bisa buka mungkin waktu itu website pada saat bersamaan kelihatan keren gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekaligus, kemudian kelistrikan, kemudian bisa ini, bisa itu, terlihat keren pada itu. Atau fokus di satu bidang. Pada zaman itu saya nggak bisa jawab. Cuma setelah sekarang saya tahu ya kalau kita multitasking itu ya bisa untuk bertahan hidup, tapi belum tentu bisa menghasilkan. Maka sekarang saya yakin yang bisa memberikan yang hasil yang baik adalah dengan fokus dan spesialisasi. Kenapa? Karena seperti halnya kita mau main musik ya, kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa ahli di semua bidang instrumen musik ya. Harus pilih entahkah itu di piano, di gitar atau apapun. Terus kalau kita menjadi seorang IT, IT juga tentu banyak cabangnya ya. Kita mau fokus di IT yang mana? Dan semisalkan juga kita berjualan, kita juga nggak bisa berjualan semuanya ya. Sebenarnya kita fokus di satu hal. Nah, berikut adalah sebuah slide contoh dari seorang kickboxing. Nah, jadi di internet saya menemukan ada seorang namanya Mona Kimura. Ini lucu ya. Jadi kickboxing itu kan ada banyak teknik ya. Dari tangan dan kaki. Tangan itu kita bisa ada jab, uppercut, dan malah macam-macamnya. Dan kaki itu bisa jadi ada high kick, middle kick, dan low kick. Dan Mona Kimura ini adalah seorang kickboxing Jepang. Dan waktu dia sebagai boxing amatir, dia itu tidak fokus ya. Makanya dia kalah terus. Tapi semenjak dia jadi kickboxing, dia semenjak 3 kali tampil itu dia menang terus. Dan dia fokus di hal-hal yang itu-itu saja. Mari kita saksikan videonya, video YouTube-nya. Silahkan di play. Kimura. She blew up the internet by perfecting this balancing on one leg while throwing kicks for hours on end. And critics called it useless, a gimmick for social media, even though she had already won her last 2 fights. So they decided to put her gimmick to the ultimate test against two-time Japanese kickboxing champion Satoko Uzawa. Everyone expected the champ to just walk her down and completely run her over, but that's when the joke training paid off. Kimura used her perfect balance to control the distance flawlessly. She would catch the champ with a clean shot at the exact second she was trying to attack, completely frustrating her and breaking her down mentally. In the end, Kimura got the convincing TKO victory, proving that her technique is the real deal. Ya,
Terima kasih. Dan siapa saja tokoh-tokoh di Alkitab yang dia mengasah pada kemampuan tertentu. Ada banyak tokoh di Alkitab, tapi saya melihat setidaknya ada dua. Yusuf, Yusuf itu selalu mengasah kemampuannya dalam menerjemahkan mimpi sampai waktunya itu kemampuannya itu bisa benar-benar terpakai ya oleh Firaun. Dan Raja Daud itu sebelum menjadi raja itu fokusnya itu adalah menjaga kambing dan domba dari bapaknya. Nah, mari kita belajar sedikit dari firman-Nya ya, saya mengingatkan saja. Next. Nah, hari ini kita akan membaca dan mengulang lagi sebagian kisah dari 1 Samuel ayat 17, di mana pada waktu itu adalah orang Israel akan berperang melawan orang Filistin. Dan timbullah masalah besar karena orang Filistin itu adalah seorang petarung yang garang-garang. Dan di situ ada seorang pejuang yang begitu raksasa, yaitu Goliat. Ayatnya 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan itu artinya tinggi banget ya. Ayat berikutnya 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang lawan seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, Saul memang sudah memberikan banyak kemenangan, tapi kali ini mendapatkan masalah yang agak beda karena ketemu raksasa. Maka itu Saul cemas. Ya, next slide, Pak Lukas. Nah, pada saat itu tampillah Daud. Dan Daud ini ya sempat tidak diragukan juga gitu sama saudara-saudaranya. Apakah kemampuanmu? Kamu kan cuma gembalakan kambing dan domba Bapak gitu. Dan pada waktu itu juga tentara Israel dan rajanya Saul juga tidak begitu yakin. Tapi di situ Daud begitu yakin karena dia sudah memiliki kemampuan. Ada di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Hambamu ini biasa mengembangkan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 35, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, kelihatannya mengembangkan kambing domba itu mungkin terlihat sepele, tapi tidak juga ya. Kalau lagi tenang, ya tenang. Tapi kalau kita kambing ada harimau, singa, binatang buas, tentu harus ada kemampuan ya untuk menjaganya. Dan di sini Daud sudah melatih. Slide berikutnya, Lukas. Dan di sini juga Daud menghadapi masalah dengan persiapan. Ayatnya adalah 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tepat batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud ini dia menggunakan kemampuan yang ada dan dia tidak menggunakan apa yang dipakai yang sempat disayangkan oleh Raja Saul untuk menggunakan baju sirahnya yang berat ya. Karena Daud tidak terbiasa menggunakan baju sirah. Daud itu bukan seorang tentara. Daud itu hanyalah pengembala kambing domba bapaknya. Dan karena dia sudah terbiasa, ya dia menggunakan apa yang ada. Umban dan juga 5 batu sebagai persiapan untuk dia menggunakan skillnya yaitu ketapel ya. Slide berikutnya. Nah,
Di sini juga Daud sempat diolok-olok dengan oleh Goliat ya. Apakah kamu bisa mengalahkanku? Aku ini raksasa loh. Tapi Daud dengan lantang bilang di Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendekati aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi masalah memang berat, tapi kalau kita sertakan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Slide berikutnya Pak Lukas. Nah, berikutnya adalah hasil dari latihan dan andalkan Tuhan. Ada di 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, jadi kan tadi Daud itu menyiapkan ada lima batu umban ya, 5 peluru lah istilah. Tapi Daud dengan kemampuannya plus dengan arahan Tuhan itu membuatnya itu jadi tepat ya. Hanya dengan satu kali kesempatan, satu kali tembak itu arahnya bisa pas dan tenaganya juga bisa pas. Goliat raksasa yang begitu kekar dan besar itu tumbang. Nah, itulah karena hasil dari latihan dan andalkan Tuhan. Di slide berikutnya kita akan melihat sedikit film Daud. Sepenggal film animasi Daud ini tahun 2025 kalau nggak salah filmnya. Ini sepenggal ada 6 menit. Ini buat anak-anak ya, jadi ini cukup smooth ya. Mari disaksikan sejenak. Where are you going? This is an insult. A child. You expect me to fight a child? No. But yes, that's exactly. I will make you a snack for the crows. Or maybe they'll get a giant feast. I suppose it would be a shame to have come all this way for nothing. Mungkin kita izin skip aja dulu ya, Freddy ya. Ini karena kelamaan nanti takutnya. Ya, terima kasih. Kita udah ini ya. Halo, Freddy. Ya, silakan. This is a professional rock slinger, Azogu, and he's really accurate.
Azogu spends hours practicing his skills on objects like melons and sometimes even obliterates oranges against rocks. Now I see why Goliath didn't survive. This is a Ya, ini professional kalau ke rock kapel itu slinger adalah Azogu. skill yang sulit ya. Saya yang tadi yang Daudnya tidak terputar. Ya, kita udah lihat ya tadi 2 film tadi, mungkin yang pertama mungkin terlalu lama. Ya udah silakan Freddy. Ya, jadi masuk ke kesimpulannya, jangan takut dengan masalah. Jadi tadi itu ada 2 slide ya sebenarnya ya, yang agak panjang. Di situ diceritakan tuh Goliat itu begitu besar nih, dan tentara Israel dan Saul itu begitu takut. Ada situ di videonya, saya tidak putar. Dan di situ Daud yang kecil datang pada Goliat, dan kalau tak bisa diputar, dia dengan begitu percaya diri, ya karena saya punya Tuhan. Dan dia menggunakan ketapelnya dan sekali arahan saja itu beneran kena di dahi dan langsung tumbang. Kalau di video yang kedua itu di situ menceritakan ada seorang olahragawan ketapel yang dia melatih skillnya gitu, dan untuk bisa menggunakan ketapel Daud itu ya latihannya harus banyak. Dan ini menandakan bahwa Daud itu memang seseorang yang ahli di bidang ketapel, sehingga dia bisa menjaga kambing dombanya. Dan ketika menghadapi Goliat dengan penyertaan Tuhan, itu Goliat sang raksasa pun bisa tumbang. Kesimpulannya adalah masalah tentu banyak, dan kadang-kadang saya juga takut dengan masalah, tapi jangan takut dengan masalah. Fokus dengan skill tertentu sampai bisa mahir. Ya, saya sendiri juga masih mengasah kira-kira skill apa yang perlu asah untuk bisa sampai mahir. Saya udah kepikiran sih skill apa yang harus saya asah. Jadi buat teman-teman yang belum punya skill tertentu, mari kita asah. Dan kalau sudah punya skillnya, mari kita terjaga supaya skill itu tetap terasah. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah selalu dekat dan andalkan Tuhan. Ya, begitu teman-teman kira-kira yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, thank you bro. Firman Tuhannya tentang Goliat dan Daud dan tentang mempersiapkan sebuah alat ya. Thank you udah memberikan sebuah renungan baru tentang persiapan di dalam menghadapi sebuah masalah. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan melalui saudara kami, Freddy. Firman-Mu yang singkat, tapi bisa memberikan kami sebuah arti yang lebih dalam, bahwa di dalam setiap masalah, Engkau memberikan sebuah jalan keluar, ya Tuhan. Dan di dalam setiap masalah, Engkau selalu beserta kami. Berkati Freddy yang sudah memberikan firman Tuhan, biar kiranya Engkau terus tutup bungkus dalam kehidupannya selalu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan teman-teman yang mau sharing tentang firman Tuhan dari Freddy, tentang Goliat Daud, dan tentang sebuah alat untuk menghadapi sebuah masalah. Mari silakan. Belum diskusi ya. Terima kasih buat Pak Freddy. Saya ngasih masukan sedikit ya. Itu alat yang dipakai bukan ketapel ya, tetapi umban. Jadi bedanya di sini, kalau ketapel itu pakai karet yang elastis, tapi kalau umban ini pakai tali, saudara. Ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, umban ini zaman itu, istilahnya sejak zaman kuno ya ibaratnya ya, itu seperti senjata militer yang mematikan, tetapi butuh keahlian.
Nah, Daud ini sudah terlatih untuk itu, ya. Sehingga binatang buas pun bisa lari gitu, kena itu. Jadi itu senjata yang mematikan memang. Yang sendiri ini kalau ketapel kan ditarik. Kalau umban atau bahasa Inggrisnya sling itu diputar. Diputar dengan 2 tali, kemudian kapan salah satu tali dilepas. Sehingga batu bisa lurus ke depan. Itu bedanya. Lanjut, silakan. Ya, Pastor, itu sedikit salah penyebutan istilah. Tadi sudah ada di videonya. Maaf, salah penyebutan istilah. Ya, enggak apa-apa. Cuman sekedar masukan aja, ya. Terima kasih. Yuk, silakan yang mau sharing. Oke, saya awali ya sharingnya pagi ini. Terima kasih Freddy buat firman Tuhannya, mengingatkan kita kembali Daud dan Goliat ya. Ya, Goliat-Goliat apa dalam hidup kita yang bisa jawab masing-masing ya. Tapi satu perkara ya, Daud sendiri itu nggak tiba-tiba Tuhan kasih Goliat dalam hidupnya. Ya, Daud itu ketemu mungkin awalnya juga nggak langsung beruang dan singa. Mungkin awalnya serigala, anjing hutan, ya kemudian singa dan beruang ya. Nah, singa dan beruang pun bisa dicapik oleh Daud. Anak remaja, bagaimana mungkin? Itu karena ada roh Allah yang kuat dalam hidupnya. Hari ini kita kalau pakai kekuatan manusia kita, itu terbatas. Tadi Pastor Yosef gambarkan tentang alatnya Daud ya. Mungkin kalau bahasa kita alih-alih ya, ya kurang lebih kayak alih-alih gitu. Seberapa sih kekuatan dari umban itu? Maksimal bikin benjol kepala. Gitu. Tapi ini kepalanya Goliat yang begitu tebal, saya yakin ya, karena keturunan raksasa. Batunya itu cukup 1 batu. Daud menyiapkan 5, cukup 1 batu, dan itu masuk tepat di dahi. Ya. Jadi keahlian yang kita miliki, kalau bersama Tuhan, hasilnya itu luar biasa. Jadi kadang kita ini melihat itu begitu besar ya. Saya mempunyai satu pergumulan, raksasa tersendiri juga mulai muncul lagi ya dalam pergumulan saya, tetapi raksasa yang berbeda. Gitu. Nah, diingatkan kembali bahwa seperti Daud mengatakan di hadapan Saul ya, dulu aku ketemu singa dan beruang, aku bisa mengalahkan. Hari ini pun aku bisa mengalahkan Goliat. Nah, kita kalau ngalamin masalah, kita ingat akan masalah yang dulu pernah kita hadapi dan bisa selesai bersama dengan Tuhan. Nah, itu menguatkan imannya Daud, dan saya yakin juga menguatkan iman kita semua. Ya. Memang untuk menghadapi satu masalah ya, teman-teman. Kalau Freddy tadi mengatakan tentang keahlian ya, keahlian atau bakat yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ya memang kadang mujizat itu dari apa yang kita miliki. Ya, mujizat itu dari apa yang kita miliki, tangan Tuhan bekerja, dan terjadilah mujizat. Saya
merenungkan, saya nanti akan mengkhotbahkan tentang wadah yang siap. Nanti ya di bulan April ya. Wadah yang siap. Nah, wadah ini adalah sama yang dibahas Freddy tadi. Adalah yang Tuhan kasih di hidup kita. Terus kita kembangkan, akhirnya lewat wadah yang Tuhan kasih di hidup kita, itulah yang menjadi bekal kita melewati masalah-masalah kita. Saya menemukan, teman-teman, banyak orang itu pintar. Salah satu encik saya, pintar sekali orang. Tapi sampai umur sekian ya, kurang lebih umurnya 65, 66, dia masih kekurangan hidupnya. Karena apa kekurangan? Setiap kali dia bekerja, ada masalah di pekerjaannya, pindah kerja. Nanti kerja A, berapa tahun kerja B. Kerja B, berapa tahun kerja C. Pindah-pindah terus di pekerjaan. Dia nggak pernah ahli di satu titik, di satu bidang. Nah, ini firman Tuhan pagi ini, Bro Freddy mengingatkan kita semua, enggak ya? Kita bisa, boleh tahu semua hal, semua bidang. Tapi kita harus fokus di satu bidang yang memang Tuhan kasih itu dalam hidup kita. Ya. Seumur hidup saya, untuk usaha yang wira swasta ya, bukan yang kerja ikut orang ya. Saya kan wira swasta. Saya cukup satu pekerjaan di bidang spare part motor. Nah, itu saya tekuni dari A sampai Z. Gitu. Variasi khususnya ya, dari A sampai Z. Dan dalam masa kesulitan, kesusahan, ya saya tetap jualan spare part motor. Dan disitulah Tuhan memberikan jalan keluar. Lewat saya jualan spare part motor. Bukan jualan masker, jualan yang lain, enggak. Ya fokus saja di bidang itu. Ya. Toh Tuhan juga bisa membuat mujizat. Jadi nggak usah lihat mujizatnya orang lain, nggak usah lihat bakat atau talentanya orang lain. Fokus saja di bakat talenta kita. Pasti Tuhan lewat bakat kita, Tuhan mengurapi kita, ada urapan Tuhan di dalam pekerjaan kita pasti bisa lewat semua masalah hidup kita. Ya. Demikian Pak Simon yang bisa saya sharingkan. Nanti saya sambung, saya ketan yang lainnya dulu. Ya, thank you, Bro. Thank you. Ya, semua ada fokusnya ya di dalam pekerjaan kita juga. Biar bisa lebih maksimal sih hasilnya. Oke, lanjut next. Ayo, Sambung ya, monggo. mumpung ada idenya daripada lupa. Ya. Di tengah liburan ini kan saya nggak kemana-mana ya. Kemarin dapat kesempatan lihat Netflix, saudara. Ya. Judul filmnya lucu, Si Paling Aktor. Ya, mungkin ada yang pernah lihat ya. Itu luar biasa. Gitu. Dia 10 tahun mengalami proses, kepingin jadi aktor nggak bisa. Bahkan jadi figuran pun gagal. Tapi dia terus mencoba. Tapi orang ini extraordinary, saudara. Ya. Jadi ketika dia dikasih peran misalnya ya, misalnya contohnya dikasih peran hantu Jepang gitu ya. Dia belajar apa sejarahnya, dia belajar nama pedangnya apa, dia belajar bahasa Jepangnya apa. Padahal nggak diperlukan. Nah, satu titik
dia ngalami masalah dan akhirnya keahlian itu dia pakai semua dan akhirnya menyelesaikan masalah, singkat ceritanya begitu. Dia cuma bilang gini, kesuksesan itu adalah dari keahlian bertemu dengan kesempatan. Jadi keahlian kita ini, makanya tadi jangan terlalu banyak. Ya. Sama, saya punya sekolah musik, tapi saya tidak mungkin bisa ngajar gitar, ya. Biarpun saya drum bisa, saya ngajar drum juga, gitu ya. Saya harus fokus kepada piano, dan saya harus ahli di situ. Ya, ketika ada orang datang, ada bawa masalah, saya butuh begini-begini, saya bilang, oke, bisa. Itu ahlinya. Gitu, ya. Sama seperti saya programmer, saya akan datang ke Pak Lukas, ya, sebagai ahli IT, oh ya bisa, beres. Tahu ahlinya. Nggak mungkin saya butuh, misalnya, ini saya butuh variasi mobil, terus saya datang ke Pak Lukas, gitu, nggak mungkin. Karena saya tahu keahliannya bukan di sana. Jadi kenapa kita perlu identitas diri kita. Bahkan terakhir waktu dia bilang ke mamanya ya si aktor ini, oke ma habis gini aku mau cari pekerjaan. Dia bilang, enggak jangan, kamu hanya butuh manajer yang bisa mengerti kamu siapa. Ya. Dan akhirnya mamanya jadi manajernya dia. Ini penting ya, keahlian ini penting. Ya, kayak tadi Pak Ferry juga bilang ya, kita mungkin dikasih kesempatan untuk pindah ke kanan, pindah ke kiri, tetapi fokus utama pekerjaan kita, keahlian kita yaitu. Ya contohnya waktu pandemi kemarin ya, saya bisa jadi jualan empal gitu ya, pakai nama Pawon Kang Asep. Luarisnya luar biasa, ke Bali, ke Jakarta saya kirim gitu. Itu kesempatan gitu. Tapi hari ini saya ulang nggak bisa. Ya, karena memang itu Tuhan lagi bukakan untuk apa? Untuk nolong ya bertahan gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sementara. Artinya gini loh, kita ngambil kesempatan di saat ya contohnya waktu pandemi kan nggak bisa ketemu orang. Nah, pekerjaan saya ini kan ketemu orang. Lah gimana caranya? Ya sudah, akhirnya saya nggak ketemu orang tapi ketemu sapi. Ya, sapinya saya buat empal, ya kan? Aman. Ya. Ini contoh gitu. Kita boleh mengambil kesempatan-kesempatan kecil ya. Ada apa ya? Oh ini bisa nih, ini menghasilkan, nggak masalah. Tapi jangan lupa keahlian utama kita itu apa. Ya, terus diasah, terus belajar. Ya. Bahkan saya di usia sekarang ini pun saya masih punya mimpi untuk saya ngambil satu level lagi di piano, ya, yang itu nanti wisudanya di luar negeri. Ya, programnya ambil di sini. Itu kepingin ya, gitu. Meskipun kayaknya kejauhan deh, gitu. Terus ketuaan gitu ya. Tapi saya tidak pernah nyerah, gitu. Artinya entah tercapai atau tidak itu tidak ada masalah. Kita kembali ke Roma 8:28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi keahlian ini ada keahlian yang diasah sedemikian rupa, tapi ketepatan itu siapa? Ya. Kalau kita sebenarnya si Goliat itu pakai ketopong ya. Tapi kok kenapa lu bisa pas di kakinya? Itu ketepatan. Loh kalau batu itu kena helmnya ya kelontang gitu, ya luput gitu kan. Enggak ada ketepatan. Nah ini Tuhan yang memberikan ketepatan. Sama keahlian kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Keahlian kita. Tuhan yang memberikan ketepatan. Ya. Dan ingat loh, kita enggak bisa tiru ya. Misalnya Pak Ferry sukses di spare part motor, lalu tiba-tiba saya ikut tak jualan pisan aku. Ya aku juga suka motor kok, terus tak jualan spare part motor, nggak bisa, saudara, ya. Lanjut, silakan, Tuhan berkati semua. Izin saya dulu. Ya, silakan. Ya, mau jalan, izin juga nggak pakai on cam karena sinyalnya jelek di sini.
Saya tadi nyorotin satu hal ya, itu yaitu hikmat. Jadi kelihatannya sepele ya di Daud itu gitu doang ya. Tapi ternyata tadi setelah saya masukin GPT itu kelihatan itu dia berhikmat. Jadi pertama itu kan senjatanya. Mungkin teman-teman tadi saya mau kasih penjelasan itu namanya sling ya. Jadi sling itu batu yang dipakai entah pakai kayak apa ya, mungkin kayak kain tapi yang elastis gitu. Jadi bisa diputer jadi kecepatan tinggi gitu. Nah, itu tadi dibilang kecepatannya itu setara sama pistol kaliber 45. Jadi bayangin kalau pistol tapi pelurunya segede, misalnya segede kepalan tangan gitu ya. Itu kalau kena, tadi Pak Sudirja bilang kalau pakai ketopong mungkin cuma kelontang ya. Saya rasa enggak sih. Kalau kena ketopong tetap mumet sih. Nah, tapi di sini bisa tepat. Itu ya salah satu keahlian plus penyertaan Tuhan sih. Karena nggak gampang, mungkin jaraknya nggak terlalu dekat juga mungkin ya. Itu satu. Jadi dari senjata sudah si Daud berhikmat milihnya gitu loh, tepat. Kalau dia pakai pedang udah pasti runyam itu ya, karena kan kalah gede, kalah apa. Terus tadi kedua juga asimetrik. Asimetrik itu kayak apa ya, istilah yang sering kita dengar itu sekarang perang Iran sama Amerika gitu. Sebenarnya nggak sebanding kan, tapi asimetrik. Jadi si Goliat pakai ngajaknya duel ya kan, gebuk-gebukan itu jadi jarak dekat gitu, tapi Daud pakainya jarak jauh. Jadi istilahnya kayak sekarang kalau kita perang pakai tank, yang satu pakai drone atau pakai misil gitu. Jadi itu udah nggak nyambung gitu, perangnya udah pasti menang yang misil gitu kan. Itu kedua. Terus ketiga juga apa, perangnya itu beda gitu. Kalau si Goliat kan deket gitu kan dengan kekuatan gitu. Kalau Daud pakai speed, jadi pakai speed terus juga istilahnya ada preemptif tuh, jadi inisiatif duluan nyerang gitu. Karena kan dari jauh kan. Jadi istilahnya dia bisa sikat kayak batu dulu gitu loh. Kalau misalnya nggak kena sekalipun masih ada batu kedua, 3, 4, 5 gitu. Jadi kemungkinannya strateginya juga sudah disiapin sama Daud bahwa dia akan mungkin lari puterin Goliat atau nembak berkali-kali gitu kan. Terus keempat dia juga serang titik lemahnya. Jadi kalau ketopong itu memang biasanya bentuknya kayak, kalau yang saya lihat di perang salib itu bentuknya kayak salib gitu ya. Atau ada bentuk T gitu. Jadi lubangnya memang kecil gitu. Tapi ya di situ memang cuma di situ titik lemahnya. Paling lemahnya di situ. Dan karena ini makanya latihan, terus juga penyertaan Tuhan makanya bisa pas banget, tidak mungkin kenanya di arah T-nya itu ya. Jadi kalau kita di tengah-tengah antara alis itu kan memang titik lemah manusia di situ. Kalau kepukul ya langsung. Plus tadi kecepatannya itu kan bisa apa, mecahin tengkorak, jadi udah pasti tuh langsung kena gitu. Kelima mungkin pengalaman tadi udah dibahas ya, udah terlatih pakai itu buat mungkin waktu menggembala gitu kan. Cuman saya ada pertanyaan sih, tadi Daud kan bilangnya kalau ketemu singa sama beruang kan dipukul ya. Kan ayat-ayat sebelumnya bilang tuh dipukul gitu kan, terus dombanya diselamatkan dari mulutnya gitu. Nah, tapi ini kontroversi, jadi dia sebenarnya pakai sling atau dipukul gitu dombanya gitu. Tapi kalau seperti Daud ngomong bahwa dipukul, mungkin berarti Daud ada plan B. Ketika dia, ya nggak tahu, mungkin dia punya kekuatan tersendiri gitu ya, yang bisa ngelawan Goliat jarak dekat, itu mungkin gitu. Terus keenam juga si Goliat ini kan ngira mau duelnya jarak dekat kan, tapi kan strateginya beda. Jadi secara strategi itu sudah ada kayak apa ya, kejutan gitu. Jadi akhirnya makanya dari semua faktor itu si Daud menang. Tapi kita nggak bisa lupakan bahwa itu latihan, terus juga penyertaan Tuhan sih. Itu dari saya. Iya, thank you bro untuk analisanya tentang alat sling yang dipakai oleh Daud ini ya. Oke, lanjut Bro Sigit. Boleh, saya dulu. Bro, Thank you Bro. Bro Freddy untuk sharingnya.
tentang Daud lagi ya. Ini Daud tuh selalu menarik sih untuk untuk dibedah ya. Jadi ini kan dari slingshotnya ya, benar tadi kata teman-teman itu slingshotnya itu tuh nggak bikin benjol tapi bikin kepala pecah tuh kalau udah kena batu tuh ya, sekali kena pecah gitu. Nah, tapi saya dari kemarin waktu itu pernah nonton satu video, dia ada dua tipe sebenarnya slingshotnya itu. Jadi ada yang slingshotnya yang cuma tali gitu, tapi ada juga shepherd staff slingshot namanya. Jadi dia itu pakai tongkat terus di ujungnya dipakein slingshot. Nah, ada juga arkeolog yang bilang bahwa sebenarnya Daud tuh pakainya yang shepherd staff slingshot, yang pakai tongkat terus di ujungnya ada slingshotnya. Nah, itu ayatnya dari mana? Karena waktu Goliat itu didatengin Daud, Goliat komentarnya, emangnya gua anjing, lu bawa tongkat gitu ya. Itu kan ada ayatnya kan. Lu kira gua anjing, lu bawa tongkat gitu kan. Nah, kalau dalam pertempuran ngapain Daud satu slingshot, satu tongkat, kan itu nggak nyambung gitu ya. Jadi kemungkinan Daud itu sebenarnya sesungguhnya bawanya shepherd staff slingshot, yang sesungguhnya 2 kali lipat lebih susah daripada slingshot. Jadi kalau slingshot itu kan dia lebih fleksibel, stabil gitu ya. Ini shepherd staff slingshot yang waktu itu udah ada. Waktu itu saya pernah ketemu videonya, jadi ada dua orang dia coba, satu pakai slingshot, satu pakai shepherd staff slingshot. Slingshot itu misalnya daya rusaknya 50, shepherd staff slingshot daya rusaknya 100 misalnya gitu, 2 kali lipat. Tapi yang lebih menarik ternyata kalau pakai shepherd staff slingshot itu lebih sulit tuh. Nah, jadi saya akhirnya lihat Daud ini ternyata mengembala kambing domba, mungkin dia ya, Daud itu kan seperti dia dibuang sesungguhnya. Jadi disuruh pergi ke padang Yudea itu mengembalakan 1-2 ekor yang saya yakin itu juga bukan kambing domba terbaik dari bapaknya, karena cuma 1-2 ekor disuruh ke padang Yudea, itu sama saja dikirim untuk mati sebetulnya. Jadi dengan rasa terbuang, rasa-rasa nggak berharga itu selama masa mudanya, itu dia nggak bisa ngelihat yang lain ya, kecuali ngelihat Tuhan dan berharap sama Tuhan. Dan dikala dia sedang mengembalakan kambing domba, ya dia nggak main Minecraft, nggak scroll Insta atau TikTok ya. Apa yang dia lakukan? Ya dia berlatih itu. Mungkin berlatih itu tuh dalam pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk, misalnya contoh kayak kenapa saya dibuang, kenapa saya itu, dan dia melampiaskannya itu di situ berulang-ulang bertahun-tahun sampai dia menjadi sharpshooter gitu. Nah, ini yang saya dapat dari kisah Daud ini yang memang tidak di untold story ini. Waktu saya lihat arkeolognya itu, iya ya. Jadi Daud itu dia ditempa ketika Daud merasa terbuang, sesungguhnya itu persiapan Tuhan gitu. Persiapan Tuhan untuk the greater assignment atau mandat tertinggi yang akan Tuhan kasih. Tuhan lagi bentuk Daud gitu. Dan ini kan pembentukan tahap pertama itu. Jadi persiapan melawan Goliat itu nggak langsung wow amazing, waktu langsung itu doang, enggak. Tapi ternyata persiapannya sudah lama. Ketika Tuhan mempersiapkan Daud itu untuk berhadapan dengan Goliat. Jadi one moment itu ketika batu itu menancap di kepala Goliat, ternyata persiapannya itu lama sesungguhnya. Mungkin waktu itu Daud itu lagi kayak berkecamuk misalnya, kenapa saya dibuang, kenapa saya nggak berharga, kenapa cuma saya yang dan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi waktu dia mulai berharap, bergantung sama Tuhan day by day, day and night, itu kan kita udah lihat ya dalam tulisan-tulisan di Mazmur gitu. Daud itu bergantung sama Tuhan, Tuhan adalah gembalanya, dia tak akan kekurangan, dia nggak akan takut bahaya. Kita kan sudah tahu nih apa yang Daud alamin gitu ternyata gitu ya. Jadi momen-momen di mana Daud merasa terbuang, Daud merasa tersingkirkan, ternyata itu momen persiapan. Nah, momen persiapan hari ini yang Bro Freddy sharing itu mengingatkan kita lagi. Ada kalanya kita berada dalam momen-momen kok saya merasa lagi dibuang, lagi ditinggalkan Tuhan, lagi nggak punya apa-apa, lagi nggak berharga, lagi nggak berguna gitu ya. Dan itu akan sebenarnya polanya sama. Ada masa-masa di mana kita tuh merasa kayak ditinggalkan, tapi sesungguhnya itu adalah persiapan untuk assignment Tuhan yang lebih besar lagi gitu ya. Itu kita sedang dibentuk, kita sedang dipersiapkan Tuhan
untuk assignment yang lebih besar. Kelihatannya mungkin kayak hal-hal sepele kayak misalnya mengembalakan kambing domba 1-2 ekor. Atau misalnya saya nggak punya senjata lain lagi, sedangkan kakak-kakak saya senjatanya lengkap misalnya. Kayak Daud itu mungkin pertanyaan juga kayak begitu kan. Senjatanya mereka lebih lengkap, ketopongnya lengkap. Dan menariknya ternyata bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa Filistin waktu itu tuh persenjataannya lebih lengkap Filistin. Dia lebih lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Bangsa Israel waktu itu yang lengkap itu cuma Saul dan Yonatan. Jadi hanya raja yang bisa pegang pedang sama putra mahkota. Yang lain-lain tuh nggak pakai pedang ternyata, nggak punya. Dan itu senjatanya apa adanya. Tapi yang ajaibnya adalah di tangan Tuhan bangsa Israel bisa menang gitu. Ya hari ini kita bisa mungkin kalau kita compare sama dunia, oke lah persenjataan kita kalah. Kalau kita compare sama dunia, mungkin kita udah kalah di pendidikan misalnya, atau kalah di kepemilikan aset dan segala macam gitu. Tapi kalau kita bersama Tuhan, di tangan Tuhan kita bisa menang melawan raksasa gitu ya. Dan apa yang kita kira adalah Tuhan mengabandon saya, bisa jadi ini adalah persiapan supaya kita itu bisa berhadapan dengan raksasa yang lebih Goliat ya, kita kan selalu mengibaratkan Goliat itu dengan raksasa. Jadi apa yang kita mungkin kok Tuhan bikin saya dalam keadaan seperti ini, bisa jadi ini adalah persiapan supaya setiap kita waktu tetap setia, kita akan dapat assignment-nya Tuhan gitu pada waktunya, seperti Daud yang akhirnya menjadi raja atas Israel gitu. Teman-teman, thank you. Ya, yang digarisbawahi di saya tadi adalah perkataan jika kita kalah di satu bidang, kita harus menang di bidang yang lain. Itu saya pakai banget dalam kehidupan saya. Jika saya kalah di dalam nilai aset, maka saya nggak boleh kalah di dalam semangat bekerja. Saya harus menang. Itu saya pakai, bro. Jika saya kalah di kepintaran, saya harus menang di kegigihan. Jadi, ya sedikit cerita bahwa ini diajarin bos-bos saya gitu, bos-bos Cina saya dulu, ya kan, ilmu strategi dari Cina, karena saya emang dari 13 tahun sudah putus sekolah, ya dapat pengalamannya diajarinnya begitu, bro. Itu yang sedikit nasihat dari para beberapa bos yang saya dulu ikutin gitu. Thank you, bro. Ya, lanjut. Pagi, Pak Simon. Izin meresponnya. Monggo. Thank you, Pak Freddy. Bro Freddy Tisna, bahwa poin 1 berarti jangan takut menghadapi masalah. Itu bagus banget. Itu poin 1 ya. Kalau bicara skill, bicara aturan, panggilan, talent, itu udah mesti wajib. Karena itu bekal untuk menghadapi kenyataan. Ya. Jadi skill, keterampilan, keahlian, bahkan tadi Pak Simon bilang, kalau kepintaran kita kurang ya di sisi yang lain. Tadi ada yang bilang kan, Pak Ferry bilang, ada orang saudaranya itu siapa pintar, tapi ya begitu-gitu karena tidak dibekali dengan cara. Setuju banget ya. Nah, tetapi yang utama adalah berani menghadapi masalah. Betul ya, jangan takut menghadapi masalah ya, poin pertama ya, Pak Ferry Tisna. Benar ya? Saya lupa tadi poin yang pertama ya, itu saya setuju. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan keterampilan skill kita nggak bisa mengeluarkan kapasitas kita ya, apa yang di otak kita, pikiran kita, isi hati kita, kalau kita nggak melah untuk menghadapi masalah itu. Suatu hari saya cuman ingat banget, saya seorang full timer dari 2000 ya, tahun 2000 saya full timer. Suatu hari saya ke Narada cuman bilang gini, saya bosan Tuhan. Kalau full timer tuh bahasanya saya ngerti kerja di gereja. Kalau kerja di gereja ya pasti gitu-gitu aja di sekretariat, tetap sama, uang makan, uang transport dapat, terlambat dipotong. Intinya saya udah nggak tahan. Saya bilang, buat saya terbang, buat saya melebihi dari kapasitas saya. Full timer aja di sekretariat. Posisi saya kepala sekretariat dan posisi saya wakil kembali. Singkat ceritanya, saya nantang ya. Nantang artinya minta lah. Kasih saya kesempatan.
Suatu hari teman saya gini, Pak Yos, boleh nggak berangkat ke Holy Land? Kalau saya nyari kemana ke Israel? Oke, boleh. Saya pikir hanya sebagai pembimbing rohani, membahas di Sungai Yordan, teguhin nikah orang, pemberkatan nikah orang di gereja Kana, saya pikir angkat kudus di Kadentum, hanya itu saya pikir. Gitu. Tapi waktu datang, dibilang Pak Yus gantiin Montezuma, Esther Montezuma dari hostnya Sosi. Waduh, cuma satu hal Pak Yus, istrinya adalah C. Esther itu turunnya. Jadi kalau Pak Yus gantiin Montezuma, berarti Pak Yus menggantikan C. Esther juga tour leadernya. Sehingga ceritanya saya mau nggak mau setantang jadi tour leader. Hal itu kalau saya nggak terima, saya nggak pernah, karena dia cari orang sepaket pembimbing rohani dan saya begini Pak Freddy. Saya bilang kapan lagi saya dapat kesempatan? Saya bisa bersama Tuhan. Saya ambil kesempatan itu. Saya ke Gramedia beli kamus travel. Di Qatar itu saya tidur. Di Qatar itu sebelum ke Qatar Doha, saya baca itu kamus. Saya baca itu kamus travel dan saya doa. Tahu akhirnya dari situ Mesir bilang grade A, Israel bilang grade A, Jordan bilang grade A, semua berhasil memiliki rohani dan leader. Dan semenjak itu Tuhan izinkan saya bolak-balik kurang lebih 10 kali saya ke Israel, bawa rombongan sebagai pembimbing rohani dan leader. Yang saya sorotin adalah jangan takut melangkah menghadapi masalah. Ambil kesempatan karena ternyata ada divine connecting dari Tuhan. Ternyata yang namanya skoci keselamatan dari Tuhan. Termasuk menurut saya melangkah ke Pak Lukas, ke IKB, Inkombis ya. Menurut saya itu skoci keselamatan dari Tuhan. Itu divine connecting dari Tuhan. Kalau saya berpikir lagi 2 kali, 3 kali, jujur saya tuh berdoa berkali-kali pastinya. Tapi kita mesti berani melangkah. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kadang-kadang tipis memang. Nekat, bonek, atau iman. Tetapi saya melangkah keluar dari GKRI Diaspora City Center itu, ada pendeta yang berkata begini, lompat ayo sekarang, lompat sekarang, ini waktunya. Dan kata-kata dia bisa dengan gini, apa yang istri ngomong itu benar adanya. Saya kaget, kapan dia dengar istri saya ngomong, padahal dia nggak pernah hubungan dengan saya, nggak pernah telepon, nggak pernah WA. Tetapi ketika melangkah jujur, apa yang hilang dulu di abang, saya terima kembali semua. Saya merasa wah, divine connected dari Tuhan. Itu kesempatan dari Tuhan. Jadi ya tadi ya Pak Freddy, jangan takut menghadapi masalah atau melangkah. Kalau Pak Freddy Tisna mesti ke Bali, kuat banget tuntunan Tuhan, ya percayalah. Ada divine connecting akan Tuhan berikan. Ada kesempatan Tuhan berikan. Tadi, yang penting panggilan itu ada. Talenta itu ada, skill itu ada. Udah pasti. Menopang Pak Freddy Tisna untuk di sana. Ya, sukses selalu Pak Freddy Tisna, Tuhan beserta. Immanuel. Amin. Iya, thank you bro. Terus lanjut yuk, Bro Lukas, yuk. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya sebentar aja ya. Jadi tadi yang dia bicarakan Freddy itu kan masalah fokus ya. Jadi betul ya. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita punya gitu kan ya. Jadi itu salah satunya tuh sebenarnya faktor, menurut saya faktor banyak gitu kan ya. Cuman salah satu yang terpenting itu memang benar talenta ya. Jadi talenta itu apa sih? Talenta itu ya menurut saya adalah ya bakat karunia yang diberikan Tuhan untuk eh, apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Walaupun mungkin beberapa hal itu di luar itu kita bisa belajar sendiri gitu kan ya. Tapi selain talenta itu tadi, jadi fokusnya adalah talenta, kita harus fokus di situ. Ya terus tadi seperti di ya, Indra ngomong tuh harus pinter-pinter ya. Jadi kata si Indra Pak Ferry tadi ya, walaupun kita punya talenta, tapi kalau kita nggak pinter, ya kita percuma. Itu juga berantakan gitu kan ya. Oke, nah ketiga tadi kan seperti Pak Ayas tadi ngomong adalah keberanian kita menghadapi masalah ya. Itu sama, udah tadi bener semua sih masalah gitu. Jadi kita kalau kita misalnya kita latihan terus kayak militer, kita tentara kita latihan, kita nggak ada ini, ya percuma. Kita nggak akan bisa eh, maju-maju. Kita latihan terus, latihan perang, latihan itu nggak pernah perang. Itu sama juga bohong gitu kan ya. Nah yang
terakhir yaitu tadi mengandalkan dan berserah kepada Tuhan ya. Itu yang saya rasakan saat ini. Ya, setelah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu luar biasa. Itu akhir-akhir ini benar-benar saya merasakan penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan itu hadir dalam diri saya gitu loh. Itu aja sih dari saya. Karena dulu-dulu mungkin benar saya punya talenta, mungkin saya punya keberanian apa, tapi saya salah gini. Saya salah mempergunakannya. Itu saya akuin gitu loh. Jadi salah mempergunakannya, jadi salah jalan gitu. Jadi semuanya berantakan gitu ya sampai benar-benar berat ya di tahun 2019 kita udah mau udahan. Nah, tapi Tuhan masih ini ya. Nah, akhirnya itu tadi saya disertai Tuhan. Terima kasih sekali mendapatkan karunia untuk bisa kembali pada Tuhan. Itu sih, terima kasih. Udah, Pak. Udah nih. Udah itu aja. Udah itu aja. Terima kasih. Oh, udah. Perasaan kayak masih koma tadi. Selanjutnya kira udah titik. Jadi silakan monggo. Pagi semua. Selamat pagi, Pak Yosef dan semuanya. Makasih Pak Freddy buat sharing firman-Nya ya. Menurut saya ada satu keahlian Daud yang tidak di-highlight. Menurut saya ada satu yang spesial ya. Jago menyenangkan hati. Saya rasa di toko seluruh toko penyanyi lama hanya Daud dua yang mendapat perkenanan Tuhan ya. Yang satu siapa itu yang naik ke surga? Henok. Lupa. Ya Henok ya. Yang pertama Henok, yang kedua Daud. Tidak gampang ya mendapat perkenanan Tuhan itu ya. Kalau penyanyian baru ada Tuhan Yesus namanya. Nah, menyenangkan hati Tuhan, ada satu kejadian yang menurut saya sangat membingungkan ya. Dia memakai baju efod, bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan imam. Tapi kok dia tidak dihukum ya. Nah, sedangkan Saul melakukan itu, Saul dihukum loh. Coba deh nanti saya boleh kasih penjelasannya. Saat melakukan sebuah kesalahan, bukan pekerjaan dia, tapi dia lakukan itu. Nah, kembali kepada pertarungan dia kepada Goliat ya. Menurut saya keahlian itu penting ya, tapi bagaimana Tuhan menyertai itu yang harus kita lihat. Dan dia sangat percaya diri ya. Saya suka sekali dengan Daud. Dia sangat percaya diri sekali dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang ya, tapi aku mendatangimu bukan dengan senjatanya, dia bilang. Tapi dia bilang dengan apa? Dengan alat alam ya, yang kau tantang itu. Wih, gila, luar biasa ya. Kalau kita menghadapi seseorang datang kepada kita dan berkata, aku menghadapi bukan dengan kekuatanku, tapi dengan Allah yang menyertai aku. Wih, saya merinding dengarnya ya. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita ya, ketika kita menghadapi masalah apapun. Bukan dengan senjata kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Saya rasa Daud juga punya keraguan ya, mengapa dia membawa 5 batu ya. Dia nggak begitu yakin satu kali lemparan itu tepat ya. Makanya dia butuh 5. Tapi 5 itu udah batas maksimal ya. 5 itu udah batas maksimal bahwa jika 1 meleset, 2 meleset, 5 saya pasti kena gitu. Nah, itu yang membuat Daud sangat spesial di mata Allah. Dia sangat percaya diri. Kemampuan apa yang ada pada kita yang bisa kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Saya punya satu kemampuan yang tidak saya duga dan tidak saya sangka bisa menghasilkan uang, yaitu sepak bola. Saya dari kecil suka bola, sangat menikmati sepak bola. Saya tidak sekolah sepak bola, tidak sekolah SSB ya, natural ya, main di jalan gitu, main di sekolah. Waktu saya sekolah itu saya orang yang diandalkan ya di sekolah. Sampai satu ketika saya ke Jakarta,
Saya tidak menyangka di Jakarta keahlian saya ini dipakai gitu loh. Saya pernah dikontrak satu tim ya, bukan tim profesional tapi tim amatir ya. Tim yang kampung lah, maksudnya apa namanya, tarkam gitu ya, tarkam. Di tahun 10 juta gitu ya, untuk saya tidak main di tim lain gitu. Saya bilang siapa saya, tapi ternyata kemampuan saya berguna ya, ternyata kemampuan yang tidak saya sangka dan tidak saya duga berguna untuk suatu hari dipakai gitu. Nah, menurut saya itu hanya hobi biasa sih, tidak ada kepikiran suatu hari saya akan pakai untuk mendapatkan uang. Latihan aja dibayar. Saya kalau latihan itu Senin, Rabu, dibayar. Kalau audisi ya, kalau bisa dibayar 500, 1 juta. Kalau latihan bisa 400. Sampai saat ini bilang, dulu kan saya sangat cinta sama Tuhan ya. Saya SMP aja saya udah melayani Tuhan loh. SMP aja saya udah guru sekolah minggu. Cuman dengan berjalannya waktu saya sempat ternyata bisa menghasilkan bagi kehidupan saya sampai saat ini. Saya sebulan itu bisa menghasilkan sejuta lebih lah di sepak bola. Lumayan lah uang jajan saya ya. Buat kebutuhan saya pribadi lumayan gitu. Sampai saat ini. Bahkan udah memasuki usia tua ya, udah 40, kan sudah 43 ya. Menurut saya udah nggak bisa lah saya dipakai untuk menghasilkan uang sepak bola ya. Ternyata banyak usia-usia turnamen-turnamen yang U40. Yang dicari adalah pemain-pemain yang usianya 40 tahun ke atas. Wah, malah kepake lagi saya ya. Sekali ada turnamen U40, saya dipanggil. Sekali ada turnamen U40, saya dicari gitu. Wah, ketika kita punya keahlian, percayalah pasti kita akan dipakai orang. Itu sih yang bisa saya bagikan, bahwa ternyata sesuatu yang sering kita lakukan, sering kita kalau kata Pak Sidosep, harus menjadi seorang ahli ya. Ahli bukan hanya bisa. Kalau saya hanya sekedar bisa bermain bola, mungkin saya tidak dipakai. Yang pertama banyak gitu. Tapi saya punya satu keahlian, yaitu winger ya. Winger itu menyerang melalui sayap ya. Nah, ini kata orang-orang, katanya saya kalau nyerang dari sayap itu cepat katanya. Terus membahayakan, terus bisa membuka ruang bagi striker lain untuk mencetak gol gitu. Itu keahlian yang saya miliki dalam bermain sepak bola. Selain saya winger, juga saya bisa striker, bisa back. Jadi banyak posisi yang bisa saya pakai. Tapi spesialis saya winger gitu. Menyerang dari sayap. Kalau dari dunia sepak bola ya kayak Messi sama Cristiano Ronaldo gitu. Tapi ini versi kampungnya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Berarti dulu Ronaldo belajar sama Pak Mardi ya? Ini versi kampungnya, biasa. Versi kampungnya. Iya, tadi menarik loh. Tadi apa? Yang baju effort ya? Iya, baju effort. Betul. Perbedaan yang utama adalah Saul pakai baju berfungsi sebagai imam besar. Dia mempersembahkan. Daud tidak. Daud ini baju efodnya bukan baju imam besar. Dia tidak mempersembahkan korban. Nah, kalau kita dulu sempat sih ada itu, saya lupa ya poin-poinnya apa. Tapi ada beberapa yang saya ingat. Kalau Saul ini pakai baju efod karena ketakutan. Ya, dia takut rakyat gitu ya. Sabar ibaratnya. Tapi kalau Daud enggak. Jadi itu yang membuat perbedaan kenapa yang satu dihukum, yang satu enggak. Dan yang terutama waktu itu kalau nggak salah ini, kalau Saul itu melanggar otoritas, kalau Daud enggak. Bahkan dia waktu baju efod itu, saya lupa ya ayatnya ya, tapi dia tuh nyuruh imam besar loh untuk mengambilkan baju itu dan bertanya kepada Tuhan. Gitu. Ya. Jadi, beda, yang satu bertindak karena iman, yang satu bertindak karena ketakutan.
Ya kurang lebih itulah. Besar. Ya. Seharusnya Daud mengerti ya, itu bukan pekerjaan dia ya. Maksud saya kok dia mau dengan sengaja memakai baju effort itu gitu. Apa ini dari ketidakpengetahuan dia atau memang dia sengaja gitu maksud saya. Dia sengaja atau memang dia tidak mengerti gitu loh maksud saya. Coba. Waduh, kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Bisa itu chat saya itu ada itu detailnya sih. Hah? Jadi dia minta sama imam itu bukan ambil sendiri juga sih. Iya betul. Prosedurnya benar. Bisa lihat di chatnya Pak Madi. Iya, maksud saya dia memang minta izin. Maksud saya dia mengerti bahwa bukan pekerjaan saya, tapi dia masih dengan sengaja saya mau pakai itu loh gitu loh. Ini bukan pekerjaan saya nih. Kan memang udah Tuhan atur hanya orang Lewi aja. Tapi kok dia masih dengan sengaja mau melakukan itu gitu loh. Nah, dari ketidakpengetahuan dia atau memang dia sengaja. Tapi kok Tuhan tidak hukum gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sih bagi saya sih. Kalau dia minta izin memang iya dia minta izin gitu kan. Ya mungkin gini loh, kalau misalnya ya saya ini mobilnya Pak Warga, saya pakai tanpa izin dan dengan izin beda ya efeknya. Ya coba toh, saya punya pendapat motivasi pengaruh Pak. Motivasi. Ya, makanya kan jadi sama katutan, dia takut ditolak sama masa. By the way, Pak Indra ya. Perlu sekolah kita pinter ya. Luar biasa. Bukan saya itu, bukan saya. AI itu. Lah iya kan nih. AI ini menggantikan posisi banyak. Yang menjadi highlight saya itu motivasinya, Pastor. Motivasinya itu dia aja. Tapi kok Tuhan tidak marah sih gitu loh. Nah, makanya gini loh Pak Madi, kalau kita masuk surga pertama yang kita sebut aja, kita ngobrol ya, tanya aja, ut gitu kan ya, kamu kenapa kok begini gitu kan ya. Semoga Sister. Jawaban aman udah. Ya, oke. Yuk, siapa yang belum sharing? Bro Niko. Bro Ero. Nah. Halo. Shalom. Ya, Bro. Shalom, Pak Niko. Sorry ya, ini koneksi kayaknya jelek dari tadi, videonya nge-lag. Aku matiin, suaranya jelas nggak sih? Jelas kok, bagus. Soalnya videonya kayak nge-freeze semua. Oh. Ya udah, nanti kalau sampai jelek tak matiin videonya ya. Ya. Oke, thank you ya Bro Freddy atas firman Tuhannya tentang Daud dan Goliat ini. Memang menarik sih. Saya nggak menyangka bahwa kisah yang dulu saya anggap seperti dongeng sekarang jadi menarik buat dibahas ya gitu ya. Kadang-kadang terus terang gini, saya merasa bahwa Daud ini orang bilang underdog gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya enggak juga sih. Di dalam hatinya Daud cukup percaya diri. Ditambah lagi dia yakin dia juga berjalan disertai sama Tuhan. Bahkan dia istilahnya dalam hati itu kesel. Aduh, siapa sih berani nantang pasukan yang diberkati Tuhan. Dia juga yang diberkati Tuhan saya diri. Nah, cuman oleh dunia, oleh Israel, masuk juga gitu. Kadang-kadang terus terang ada situasi karena yang mirip-mirip kayak Daud gitu kan. Cuman bedanya selalu kisahnya
Daud bukan cuma percaya diri, Daud juga tahu persis bahwa ia jalan bersama Tuhan gitu. Itu yang hebatnya ya. Dan saya juga jadi makin percaya diri kalau saya jalannya benar, em, maka nggak ada yang mustahil gitu buat buat seorang yang dianggap underdog seperti Daud. Walaupun dia percaya diri, tapi ternyata bukan cuma dibukakan jalan dan dia boleh boleh berfungsi buat eh, Tuhan ya gitu ya. Kalau dipikir-pikir, Daud itu sebenarnya tentara juga bukan gitu kan. Dia cuma datang ngantar makanan buat kakak-kakaknya ya. Gitu. Tapi kok maju mempertaruhkan nyawa untuk apa namanya seluruh pasukan Israel gitu ya. Bahkan habis itu saya nggak tahu apakah ada, lu kalau nggak salah dihargai ya, tapi nggak lama kemudian malah dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh gitu kan. Kalau kalau jadi Daud mungkin sebel ya, gila udah gua tolongin lo orang nggak tahu diri ya gitu kan, malah malah mau ngebunuh gua gitu ya. Em, Bukan situasi yang gampang gitu dari yang tadi Pak Sigit bilang dari kecil disingkirkan atau diasingkan sama bapaknya gitu kan. Kemudian setelah berjasa buat Israel dikejar-kejar sama Saul buat dibunuh gitu. Nggak gampang sih ya, orang orang biasa pasti akan bertanya-tanya dalam hati dan mungkin mikir kok Tuhan ninggalin saya dan segala macam. Ini jadi perenungan ya bahwa di dalam kehidupan kita bakal banyak hal yang menimpa kita, tapi selama kita jalannya benar dan tetap setia ikut Tuhan, ya bisa jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Gitu. Bahkan yang ajaibnya, yang luar biasanya, setelah Daud berkuasa jadi raja, terus dia berdosa pula, um, sampai sampai Nabi Nathan yang menegur gitu kan, sampai Nabi Nathan yang menegur, tapi Daud dengan cepat berbalik langsung bertobat. Dan karena itulah maka dia dibilang sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan gitu. Padahal dosanya bukan dosa kecil ya, bukan cuma zina, dia bunuh suami orang pula. Tapi mungkin memang udah jalan ya, karena kalau nggak salah saya baca silsilahnya bahwa Yesus dibilang anak Daud pun sebenarnya keturunannya dari Batsheba ya, kalau nggak salah. Itu karena kalau nggak salah dari Batsheba tuh jadi kemudian Salomo, kemudian dan seterusnya gitu. Tuhan punya rencana, kita nggak ada yang tahu. Dari hal yang jelek bisa jadi hal baik, dari hal yang baik pun bisa bisa menjadi jelek tergantung cara kita lihatnya ya. Cuman kalau memang berjalan bersama Tuhan, kita nggak perlu tahu lah baik atau jeleknya gitu. Tapi yang pasti kita cuma menggenapi rencana Tuhan. Yang ujung-ujungnya baik. Mungkin kita nggak tahu udah mati duluan gitu ya, baru baru ujung-ujungnya jadi baik gitu kan. Kan Daud juga mungkin mungkin nggak tahu gitu kan bahwa keturunannya dari Bathsheba bisa jadi baik. Gitu. Ya itu aja dari saya. Thank you. Iya, thank you bro untuk renungan itunya. Terus siapa nih tinggal Bro Heru? Ya, halo, Daud dan Goliat ya. Baik, life-nya Daud, perjalanannya bagaimana untuk bisa, kadang aku masih berpikir sih, dia kan bisa pakai umban, dan setelah pakai umban itu kan pakai pedangnya Goliat sendiri. Senjatanya Goliat itu kan pasti beratnya kan sama dengan pedangnya Saul. Saat itu pas dikenakan Daud, senjatanya Saul nggak kuat. Tapi setelah mengumban itu, kekuatannya Daud bisa lebih besar dari yang di awal itu. Sampai bisa memenggal kepala. Kepala kan dipenggal itu kan sampai berapa kali
itu cuma sekali ayunan. Berarti kan dengan kekuatan yang besar lagi dari yang pedangnya Saul. Kadang berpikir sih, senjata apa? Katakan senjata kan banyak, kita memiliki senjata semuanya ya. Pak Mardi punya senjatanya masing-masing, Pak Simon, Pak Niko dengan keahliannya yang ada. Tapi eh, ada waktu ya di mana Tuhan itu juga memberi kekuatan sekali penggal, itu kekuatan yang tidak di luar nalar kita. Jadi bisa menang dari segala sesuatu, keadaan masalah itu kekuatan Tuhan yang menopang, bukan agak perasaan kita, wah bisa melewati semua masalah ini karena kekuatan kita sendiri. Ya itu yang aku dapat, jangan sampai melihat kalau sudah kita penggal malah nyawa yang ada merasa wah gagah perkasanya kita. Padahal ada tangan Tuhan yang menopang, yang memberi kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah. Itu sih. Iya, benar ya. Semuanya emang ujung-ujungnya emang pertolongan tangan Tuhan ya. Dan kalau dari saya pribadi tentang Daud itu emang dia itu emang sudah punya skill dan pengalaman ya di dalam penggembalaan dia gitu kan. Dan dia menggunakan sling ini nih bukan cuma hanya sekali dua kali, Hmm. tapi dia pasti sering melakukan hal ini gitu, berlatih terus gitu kan. Sehingga untuk menjadi seorang yang ahli itu kan emang melalui proses latihan yang tidak sebentar dan melalui proses yang tidak yang benar-benar monoton gitu, latihan terus kan untuk menjadi seorang ahli gitu. Dan itu sudah dibuktikan pada saat di lapangan dia mengalahkan serigala, mungkin beruang atau singa gitu kan yang mau menerkam domba-dombanya gitu. Dan satu hal ya, pada saat dia menghadapi medan perang tuh dia tidak akan pernah memakai keahlian-keahlian yang diberikan orang lain dan tidak mau dengar lagi apa memakai peralatan yang lebih canggih yang tidak belum pernah dia pakai gitu kan. Dia harus pakai ketopong, harus pakai gitu kan, dia tidak pernah merasa seret gitu. Dan jikalau saya bersaksi sedikit, ini pengalaman saya yang kemarin di waktu kemarin lari di 100 kilo itu, pada kilometer 80 itu tenaga saya udah benar-benar habis setelah saya kurang lebih lari 20 kilo apa 20 jam, 20 apa 22 jam lah kurang lebih gitu kan. Dan penyisaan 20 km terakhir itu adalah tanjakan sadis gitu kan. Tanjakan yang penuh dengan udah nggak ada jalurnya gitu. Tanjakan dihajar lumpur gitu. Jadi kalau udah lumpur tuh napaknya nggak bisa bener gitu. Pasti begitu napak pasti entah itu turun lagi telapaknya, kalau nggak gecol ke kanan, kalau nggak gecol ke kiri. Itu benar-benar serodot abis gitu. Ditambah hujan gitu kan. Pada saat saya benar-benar habis, saya udah duduk, saya mengandalkan semuanya buat Tuhan. Tuhan, sisa 20 kilo lagi Tuhan. Masa sih nggak finish Tuhan? Ini udah benar-benar memaksakan, sepertinya saya itu benar-benar seperti memaksakan kehendak saya sama Tuhan. Tapi saya berusaha, Tuhan izinkan gitu, saya izinkan saya bisa finish gitu. Ini seperti doa yang benar-benar mungkin sama seperti Daud kali ya, doanya kali menghadapi sebuah raksasa yang besar gitu dengan keahliannya. Terus saya doa pada saat Tuhan ingetin, saya masih ada persediaan energi gitu kan, ada saya bawa bungkus gula aren dari rumah gitu kan, gula aren plus nggak sisa 3 buah, dan nggak tahu Tuhan tunjukin itu gula aren kalau misalkan di dalam situasi yang sedang tidak enak itu akan bisa bikin mual gitu. Tapi di situ Tuhan tunjukin, ayo minum. Satu satu plastik itu saya bikin 40 mili. Saya langsung minum 2, 80 mili.
Plus Tuhan tunjukin di belakang tuh saya loka di lalanya saya tuh bawa bawa Coca-Cola gitu. Minum Coca-Colanya setengah botol gitu. Nah, ya udahlah saya ikutin semuanya setelah doa gitu di tengah jalan saya doa. Benar-benar luar biasa. Itu tenaga tuh benar-benar pulihnya cepat banget. Dan singkat cerita di medan yang sulit tersebut lumpur gitu kan sepanjang kurang lebih 20 22 kilo itu saya bisa bisa menapaknya tuh bisa bisa dengan mantap gitu napaknya. Pada saat saya udah finish tuh hanya hanya luapan sukacita gitu dari Tuhan kalau Tuhan dengar. Dan saya jadi mengibaratkan pengalaman saya seperti Daud gitu. Pada saat saya serahin semuanya sama Tuhan, Goliat yang di depan saya tuh jadi lebih kecil pada saat saya cuma hanya setia Tuhan izinkan saya untuk bisa taklukkan ini. Itu sih pengalaman pribadi saya tentang tentang bagaimana saya bisa menaklukkan Goliat di dalam satu buah pertandingan gitu kan. Dan ya benar ya untuk menghadapi pertandingan ini nih latihan saya memang benar-benar keras gitu. Persiapan latihannya itu emang 3 bulan gitu kan untuk menghadapi race yang cuma 26 jam ini gitu. Tapi latihan di dalam 3 bulan itu yang tidak bisa pernah kita prosesnya gitu. Mau panas ya harus latihan tuh harus latihan disiplin. Itu sih yang bisa saya dapat dari seorang Daud gitu. Mungkin ada tambahan lagi yang mau ditambahkan, silakan. Pesan moral yang baik. Jadi gini loh, saya barusan dengar kesaksiannya Pak Simon ya. Kita tahu semua persiapannya Pak Simon untuk lari itu gimana. Bahkan berapa bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Seharusnya secara manusia, struggle itu nggak ada. Ya kan? Tetapi saya belajar, ya, ini sesuatu yang baik. Ya. Ketika kita sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu kunci sebetulnya. Ya. Saya percaya ketika Daud itu di hadapan Goliat dengan gagah berani, tapi sebenarnya dia itu melekat sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, kok. Ya, ketika saya bersaksi, saya diingatkan kembali peristiwa anak saya yang di Belanda kemarin wisuda S2. Di satu sisi, saya diperhadapkan. Dan waktu yang singkat saya harus keluar sekian puluh juta untuk bayar sewa mobil. Harus mengalami yang namanya wisuda. Ya. Dia mempersiapkan yang sekian lama. Ya. Tapi di sisi beban mentalnya berat. Jadi saya sebagai orang tua begini, tidak apa-apa. Kalau memang harus bayar, dibayar. Itu saya katakan ke anak saya. Artinya gini loh, bukan saya, ya nyo, tapi gak ada duit nyo, terus siapa bayarnya nyo, ngerti ya? Jadi kita memperkatakan itu di hadapan lawan kita. Kita katakan itu. Apa? Bayar, iya, gak apa-apa. Terus parkirnya mahal, enggak apa-apa. Berapa satu mobil? Artinya itu Goliat di depan saya. Ya, kita pun punya Goliat yang sama. Kita nggak boleh lemah di depan lawan kita. Tapi di baliknya itu kita tuh sedang melekat pada Tuhan saja. Ya. Tapi saya berkata di depan anak saya, enggak apa-apa. Kalau perlu bayar aja, sudah nggak usah dipikir. Saya bilang, nyo fokus ya sama wisudanya. Main yang terbaik. Selesai. Saya yakin perkataan ini membuat dia lebih tenang karena mendapat dukungan dari orang tuanya. Ya. Tapi dibaliknya itu saudara, saya kalau ingat sampai hari ini pun saya kudu nangis rasanya. Saya langsung berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku udah ada duitnya Tuhan. Tapi aku ini harus dukung anakku. Ini di depan ada Goliat. Ya, saya harus bayar itu. Ya, sewa mobil itu berapa? Nggak murah. Dari beberapa kota, ya.
bisa ngumpul di satu tempat. Loh, itu sesuatu banget, saudara. Jadi ini pesan yang baik sekali ya. Jadi ayo kita punya keahlian, yes. Kita harus melatih itu dengan yang terbaik. Tapi di satu sisi kita juga berharap sama Tuhan sepenuhnya. Ya. Saya kalau ingat kisah itu betul-betul itu masa-masa struggle. Ya. Tapi kita harus bisa membedakan. Kebanyakan orang Kristen kebalik, saudara. Waktu di depannya Goliat, iya ya, misalnya kan bisa aja tuh. Iya ya nyu, ya papi minta maaf ya, papi ini enggak punya duit. Misalnya saya bisa ngomong gitu kan. Memang kenyataannya begitu. Enggak cukup sangunya papi ini kayak apa ya nyu. Tapi saya enggak mengatakan itu, saudara. Bayar nyu, enggak apa-apa. Kalau perlu bayar, enggak ada masalah. Ini momen terbaik kamu menyelesaikan S2 kamu. Fokus. Saya bilang gitu. habis saya begitu apa? Giliran saya nangis dapatnya Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan yang tahu kantong saya. Tuhan yang tahu kemampuan saya. Dan ternyata Tuhan jawab semuanya. Ya, mobil nggak jadi sewa. Masing-masing bawa mobil sendiri. Bahkan ngangkut pemain yang lain. Dan pemerintah memperaturan parkir gratis. Itu parkirnya saya sudah hitung, saudara. Itu 12 juta, saudara, untuk sekian mobil. Ya. Saya sampai gini, ya Tuhan, parkir 12 juta, ini parkir opo, gitu kan. Ya. Tapi bisa digratiskan gara-gara ada stacking kereta waktu itu. Loh ini luar biasa, ya. Ayo, ini pesan yang baik buat kita pagi hari ini, ya. Asah keahlian kita dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tetap melekat sama Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Sorry, jadi Milo. Ya. Yuk. Itu adalah salah satu cerita tentang Goliat kita di dalam hidup kita ya. Pasti teman-teman juga pasti punya kesaksian masing-masing tentang bagaimana menghadapi Goliat di dalam kehidupannya ya. Di sini kita mau garis bawahi bahwa kita punya skill, asah terus skill kita, ya kan. Dan segala sesuatu pun pasti harus pakai perhitungan yang matang gitu. Jangan asal, apalagi dengan saat-saat kondisi saat ini, ya kan, mau langkah kita punya plan A, B, C-nya harus bagaimana gitu. Ya. Terima kasih, thank you Bro Freddy untuk firman Tuhannya. Mari kita mau tutup dalam doa pagi hari ini. Kita akan, Bro Yes mau ada tambahan? Biasanya Bro Yes mau nambahin. Yuk. Insyaallah ada. Udah luar biasa semua hari ini. Thank you Pak Yusuf buat kesaksiannya. Dan tadi ya kesimpulannya, ujung-ujungnya semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Itu jadi Bro Simon, kesaksiannya Bro Simon, Pak Joseph juga itu menjadi berkat buat kita. Ya, memang hadapi masalah, nggak usah takut, asah keterampilan kita, tetapi poin yang ketiga adalah ya sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Itu komplit, paket komplit Pak Prisna. Thank you ya. Terus di Bali, Tuhan pasti buat Anda sukses bersama Tuhan. Tuhan berkati. Thank you Pak. Ya, thank you Bro. Nah, Gembala, wes, tadi kan masih sepotong. Ya. Biasa. Itu kesaksiannya Pastor Yosef, Pak Simon ya, menguatkan kita semua ya. Setiap orang mempunyai Goliatnya masing-masing ya. Tapi yang saya lihat Daud itu adalah seorang yang rendah hati. Sudah diurapi loh sama Nabi Samuel di hadapan bapaknya, di hadapan kakak-kakaknya. Mau-maunya disuruh nganterin makanan ke kakaknya di medan pertempuran. Kalau Daud membantah papanya, ya nggak ketemu Goliat, dan Daud nggak ketemu momennya, ya. Ayo sama-sama kita belajar dari Daud. Seringkali saya katakan nggak mudah
tetapi bukan tidak mungkin. Yaitu tepatnya nanti batuk. Yap. Ya. Oke. Ya, thank you semuanya untuk sharing-sharing tentang firman Tuhan. Semuanya diterima dengan baik, dan terlebih bahwa kisah Daud ini boleh kita terapin di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kita bergaul, di dalam kita bermasyarakat, ya kan? Karena praktek kita itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Vertikal kita setiap pagi, setiap siang, setiap sore, malam hari, kita vertikal dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yang lebih penting lagi setelah vertikal itu adalah horizontal kita kepada masyarakat. Ya. Karena disinilah penilaian hidup kita di masyarakat ini. Menginginkan tidak bahwa kita ini adalah muridnya atau anaknya Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia, betapa kami mengucap syukur di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk sharing firman-Mu tentang Daud. Berbagai macam penerimaan kami tentang Daud, tapi satu hal yang kami terima tentang Daud adalah orang yang rendah hati. Daud orang yang mau dibentuk. Daud adalah orang yang senang suka memuji Engkau ya Tuhan. Dan Engkau pun menyukai Daud, mencintai Daud lebih dari segalanya ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mempraktekkan apa yang Daud lakukan dalam kehidupan kami. Di depan mungkin banyak goliat-goliat yang akan kami hadapi. Dan jikalau kami beserta Engkau, jikalau kami mengandalkan Engkau, maka goliat-goliat itu akan menjadi kecil di hadapan kami ya Tuhan. Amin. Tutup bungkus kami di dalam kehidupan kami, sertai kami, tutup mulut kami, lidah kami dengan kuasa daripada Engkau ya Tuhan, dalam saat kami bertindak, dalam saat kami bercakap-cakap, berkomunikasi, biar Tuhan perkataan kami adalah perkataan yang keluar daripada firman-Mu saja, perkataan yang bisa menguatkan rekan-rekan kami, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan sukacita daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk keberadaan kami saat pagi hari ini. Kami siap menerima firman, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Silakan Pastor Yosef. Mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai, sejahtera, apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga, dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih Thank you, ya. Freddy. Thank you. Teman-teman semua. Terima kasih semua. Thank you. Happy Sunday. Baik, beribadah hari ini. Thank you semua.